sepakat, Hambali, Maliki, Syafi'i, semuanya sepakat bahwa ini adalah yang disebut dengan rukun Islam. Barang siapa yang tertinggal satu di antara 5, maka tidaklah sah Islamnya. Saya puasa tapi enggak sholat, maka tidak sah Islamnya. Saya sholat tapi puasa enggak mau, Islamnya tidak sah. Atau saya puasa iya, sholat iya, naik haji padahal mampu, dia tak mau, maka hukumnya Islamnya tidak sah. Nah, jadi intinya adalah bahwa 5 perkara ini harus terbangun pada diri kita semua sebelum kita semua meninggalkan dunia ini. Jadi alangkah ruginya kalau sudah kita meninggalkan dunia ini, bangunan rukun Islamnya belum penuh, belum sempurna, maka menyesal nanti di yaumul kiamah. Nah, jadi oleh karena itu kita fokus ke puasa, ibadah puasa. Nah, ibu-ibu sekalian, ada hadis kecil yang Nabi sampaikan untuk kita semua. Kata Nabi, kam min siyamin laisa lahu siyam. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak puasa. Ini dia. Ini kata Nabi unik. Rasulullah pernah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa itu laisa lahu siyam, padahal dia tidak berpuasa. Dia puasa tapi sesungguhnya bukan puasa. Apa maksud Nabi? Ternyata puasanya ditolak Allah. Allah tak mau terima. Kok bisa gitu, Tengku? Nah, kita bahas nanti apa yang membuat tidak diterimanya puasa orang. Udah mulai dari sahur kita puasa sampai sore, capeknya kita tahan lapar dan dahaga, enggak diterima Allah. Rugi sekali. Mendingan makan aja ibu-ibu kan, ya, daripada tak terima. Nah, maka kata Nabi melanjutkan, kamin siyamin laisa lahu siyam. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia tak puasa itu, illal ju' wal atas, melainkan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Maksudnya apa? Orang itu berpuasa tahan lapar saja, pahalanya sudah hilang, puasanya ditolak, ibadahnya enggak Allah terima. Kenapa bisa seperti itu? Ada 2 sebab. Nah, sebab inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Minimal enggaklah Allah terima sepenuhnya, ya 50% bolehlah. Ya, kenapa kok bisa gitu, Tengku? Ya, pede sekalipun kita untuk diterima Allah puasanya, ya kita bukan hambanya yang soleh. Ya Allah, andai memang Engkau tak terima pahala kami, ya ambillah sikit ya Allah. Yang jangan ditolak semua. Ya, begitu. Cuman harapan penuhnya ibadah kita kepada Allah itu harus ada dalam diri kita. Nah, ada 2 sebab. Yang pertama yang Nabi sebut tadi, kenapa banyak sekali orang berpuasa tapi tak puasa? 2 sebab. Sebab yang pertama adalah disebut sebab zahiriyah. Sebab yang kedua disebut sebab batiniyah. Banyak orang tahu sebab zahiriyah, tapi sedikit orang yang tahu sebab batiniyah. Nah, sebab zahiriyah itu bagaimana? Makan dengan sengaja, itu zahiriyah, itu nampak langsung. Dia lagi puasa, dia makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Atau bahasa umumnya, memasukkan sesuatu dengan sengaja barang asing ke anggota tubuh yang berlubang. Apa itu yang berlubang, Tengku? Mulut. Nah, masukkan barang asing di situ. Nah, enggak boleh itu. Bahkan ada dalam mazhab Syafi'i, saya tak tahu mazhab lain, kalau kita berludah-ludah itu atau kita dalam kondisi panas berdebu, lalu kita menjilat bibir sendiri, ini kan debu semua ini, lalu kita telan, itu bisa jadi batal puasa.
Hati-hati itu. Ada juga kasus orang Tengku, dia duduk nunggu orang, nggak ada kerjaan, dia kumpulkan tuh air ludah banyak-banyak, penuh mulutnya. Kan ada orang begitu, orang kurang kerjaan bukan? Dia kumpulkan ludah banyak-banyak, dia telan lagi. Itu dia. Ada aja orang seperti itu. Kita tidak membahas kasusnya, kita membahas hukumnya. Karena Islam ini dia lihat segala aspek. Itu gimana hukumnya itu? Kalau dia tidak, seperti saya bilang tadi, dia tidak menelan sekaligus dengan debu-debu di bibir ini, itu tak masalah. Ada juga kasus Tengku, gigi saya berdarah. Itu gimana itu? Darah itu kan najis. Sah nggak puasa saya Tengku? Saya telan darah sendiri. Kan ada ibu ya, yang gusi kita gusi kita itu berdarah. Itu tak apa. Intinya sesuatu yang dalam tubuh ini keluar barang asing, kita telan lagi, tidak mengapa. Yang nggak boleh dari luar ke dalam. Terserah mau debu, mau air, mau makan, apalagi itu barang-barang sejenisnya masuk tak boleh. Nah, ini yang menyebabkan batal puasa kita. Oleh ulama masuk ke kategori zahiriyah, sesuatu yang nampak. Ke telinga masuk barang asing, terserah mau apapun itu, mau air kah, apapun itu. Ada orang tanya, Tengku saya sakit Tengku, sakit telinga. Waktu saya pergi ke dokter THT dikasih obat telinga, kalau nggak pakai sakit telinga saya Tengku. Maka kita belilah atau diberi oleh dokter itu obat telinga. Sah nggak puasanya? Kalau sudah sakit, kalau sudah lemah, uzur, apapun ibadah itu Allah maafkan. Gitu. Itu kodenya begitu. Kode ibadah begitu. Kalau sudah sakit, saya nggak bisa berdiri sholat, duduklah. Nggak bisa duduk Tengku, berbaringlah. Nggak bisa berbaring, terlentang. Tak bisa terlentang bagaimana Tengku? Pakai isyarat. Nggak bisa pakai isyarat, pakai mata, isyarat mata. Terakhir hati. Nggak bisa juga pakai hati. Ya udahlah, habis. Berarti sudah mati. Ya gitu. Nah, ibadah puasa begitu juga. Saya sakit, boleh nggak saya masukkan obat? Mohon maaf Ibu, seperti kasus orang nggak nggak bisa keluar BAB kan, dokter kasih obat dulkolak. Nah, itu bagaimana? Ya seperti saya bilang tadi, kode ibadah. Kalau kita merasa uzur tubuh sakit, itu nggak apa, nggak masalah. Ya gitu kan. Nah, jadi inilah sebab-sebab zahiriyah yang nampak, yang merupakan sebab yang dapat menyebabkan batal puasa. Saya rasa ibu-ibu seringlah dengar ini. Tapi banyak sekali kita yang tidak tahu ada sebab-sebab batiniah yang membuat kita batal puasa. Ini yang banyak orang tak tahu. Banyak sekali orang tak tahu. Tanpa disadari puasanya sudah hilang pahalanya. Ya, maka ayo kita bahas apa saja Tengku sebab-sebab batiniah itu. Mari kita lihat hadis baginda Nabi. Kata Rasulullah, khamsun yufattirna sha'iman. Ada 5 perkara yang membuat puasa secara tidak langsung pahalanya hilang. Nah, itu apa puasa lagi kalau hilang dah pahala? Nah, kita kan puasa mau harap pahala ibu kan? Pahala itu tabungan akhirat. Makin banyak pahala kita tabung, makin insya Allah kita mendekati surga. Karena masuk surga tak gratis. Enak sekali orang masuk surga gratis. Masuk WC Masjid Raya aja bayar 2.000. Dulu. Sekarang masih bayar enggak? Dulu waktu mandi itu 5.000. Waktu mandi 5.000, mau buang hajat 2.000. Masa masuk surga gratis? Masuk surga itu harus bayar. Apa bayarnya? Ibadah. Nah,
Nah, maka oleh karena itu Nabi sebutkan 5. Nah, kita bahas langsung. Yang pertama yang membuat banyak orang tak tahu puasanya hilang sudah pahalanya, kata Nabi, al-ghibah. Al-ghibatu sama juga dengan bahasa kita. Ghibah, membicarakan hal-hal buruk saudara kita yang dia tak suka kita bicarakan. Kalau bahasa hari ini disebut gosip namanya. Kalau udah gosip, ngomongin orang, apalagi kejelekan-kejelekannya, itu sudah batal puasa. Siapa bilang? Nabi sendiri. Nabi sendiri. Cuman tengku saya mau tanya, saya bahas kebaikan dia boleh? Kebaikan boleh, tak apa. Untuk memotivasi diri agar kita bisa ikut dia yang baik-baik. Yang nggak boleh itu yang mana? Ngomongin keburukan orang. Nah, kalau udah sebut dia buruk-buruk, dia nggak suka, itu namanya ghibah. Maka stop sudah, jangan nonton lagi ibu-ibu. Apalagi itu insert, masih ada insert tuh ya? Insert, silet, itu ngomongin keluarga artis yang buruk-buruk disebut. Padahal nggak tentu begitu kejadian. Ya, maka dijaga baik-baik kata Nabi. Yufattirna shaima kata Nabi. Ini adalah 5 perkara yang membuat pahala orang hilang. Nah, maka jaga baik-baik, jangan berghibah. Maka pribadi saya ibu-ibu, kalau memang ada kebiasaan ghibah itu, mendingan tidur aja. Tidur dari pagi, habis subuh tidur, zuhur baru bangun. Nanti habis zuhur, sholat zuhur, tidur lagi. Daripada kita duduk-duduk ghibah. Tapi saya nggak seperti itu. Ini alternatif. Kalau nggak bisa Tengku jaga mulut, saya payah kali jaga mulut Tengku. Gimana? Tidur aja. Tidur aja itu dari pagi habis subuh, zuhur, salat zuhur, tidur lagi sampai asar. Malam tidur lagi Tengku. Jangan lagi masa tidur lagi malam. Malam taraweh, tahajud dan seterusnya. Nah, ini satu. Yang kedua kata Nabi yang membuat puasa orang itu hilang semua pahalanya, al-kizbu. Kizbu itu apa Tengku? Berdusta, berbohong. Nah, ini banyak mahasiswa-mahasiswa kita, mahasiswi, anak-anak muda kan kalau janji udah sampai mana? Dia jawab OTW. OTW itu apa? On the way ya. Padahal masih di rumah masih. Itu udah berbohong itu. Nah, berbohong ini banyak macam kasusnya. Bukan hanya lewat mulut, lewat pencet HP aja bisa juga mengandung sifat berbohong. Chat kita dengan orang, habis itu memberitakan, mengposting atau membagikan posting yang barang beritanya belum final betul atau tidak. Itu hati-hati juga. Karena esok kita menghadap Allah, waktu like Facebook aja itu ditanya oleh Allah nanti. Kenapa kamu like Facebook, posting bohong? Saya kan cuma like, ya Allah. Itu like itu tanggung jawab juga. Padahal cuma pencet aja. Itu hati-hati sekali itu. Hati-hati. Inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Allah esok dari yaumul qiyamah itu maha terperinci. Allah tanya semua perbuatan kita. Maka berbahagialah orang di dunia sering beribadah dan sering ingat Allah. Bibirnya, hatinya, mulutnya selalu ingat Allah. Perlu kita buat koneksi dengan Allah hari ini. Kenapa? Saat nanti posisi kita sakratul maut itu sempat hilang sinyal. Koneksinya hilang. Kenapa? Ada koneksi lebih kuat yang datang tiba-tiba, namanya koneksi iblis laknatullah alaih. Buat koneksi terus sekarang. Gimana caranya Tengku? Ibadah terus-terusan, zikir kepada Allah, ingat Allah. Nah ya. Jadi yang kedua al-kizbu, berbohong, berdusta. Yang ketiga kata Nabi yang membuat puasa orang itu batal adalah an-namimah. Namimah itu apa?
beradu domba. Awalnya teman kita baik-baik saja. Datang kita, mereka bertengkar, berselisih, berkhilafiyah, saling bermusuhan, bahkan berbaku hantam karena kita, maka orang itu selama puasanya tidak diterima Allah. Nah, jangan buat adu domba orang. Tapi kan cuman postingan, dengku mau postingan juga termasuk, tak boleh hukumnya. Tapi kan saya cuman like saja, dengku like itu juga membantu orang untuk bertengkar, saling berselisih. Beda sekali ibu-ibu, masa dulu Nabi Muhammad dengan kita. Dulu Nabi Muhammad banyak fisik yang bermain, sahabat-sahabat banyak fisik. Artinya apa? Berjihad pakai fisik, ya. Pakai kuda, pakai panah, kemudian menasihati orang, begitu juga turun. Nah, kita enggak lagi begitu. Kita sekarang kan pakai media, ya. Duduk aja santai di rumah. Tapi karena media kita bisa buat orang saling bertengkar. Jadi saya rasa pepatah orang dulu lidah tak bertulang tu tak berlaku lagi. Ya, tak berlaku lagi. Kenapa? Udah main jari. Ini jari ini banyak sekali ini. Banyak sekali di sini fungsinya. Cari duit pun pakai jari. Enggak lagi pakai tangan. Nabi sebut dulu sebaik-baik pekerjaan yadun, dengan tangan. Kita enggak tangan lagi, jari. Begitulah teknologi terus maju. Entah kapan rusak teknologi, wallahu alam. Tapi yang jelas sebelum kiamat teknologi hilang. Itu nanti ada bab sendiri ya, ibu-ibu sekalian. Nah, yang ketiga, jangan namimah. Kalau namimah, beradu domba, maka pahalanya hilang seketika. Apa artinya puasa kalau pahala tak diterima Allah? Mendingan makan saja, minum saja. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi menyebutkan bahawa sebab puasa umatnya yang banyak hilang pahala adalah al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Disuruh orang sumpah, kamu demi apa kamu tak ambil duit saya? Demi Allah saya tak ambil, padahal dia ambil. Ya, kalau kita biasanya dosen ya, kita lihat mahasiswa kita berbohong, itu kita tahu berbohong, jangan diam aja, itu dosa juga kita ibu. Kita diamkan orang yang sedang berbohong juga ikut dosa. Kalau tahu kasih tahu, kalau enggak tahu itu tak masalah. Maka bersumpah palsu menyebabkan puasa kita hilang seketika pahala. Yang terakhir Nabi sebut an-nadhru bisyahwah, yaitu melihat sesuatu dengan syahwat. Kalau sudah lihat sesuatu dengan syahwat, hukumnya batal puasa. Termasuk ibu-ibu yang lihat sesuatu dengan syahwat itu, kita nonton lauk pauk jam 6 sore sebelum buka puasa. Nah, itu dengan syahwat itu. Padahal buka puasa jam 7 kan? Buka puasa jam berapa itu? Habis sudah kita lihat takjil yang kita beli, kolak di depan mata ya kan, ikan, ayam, tak apa-apa di depan itu. Buka puasa jam 7, kita sudah hadir di meja makan jam 6. Tanya sama orang, kenapa begitu? Aduh, enak kali. Itu juga melihat sesuatu dengan syahwat. Memangnya bisa batal puasa? Bisa. Hati-hati. Kalau udah lihat begitu, keluarlah itu air liurnya, apa namanya, ngiler apa orang Jawa bilang. Itu juga batal puasa, hati-hati. Ya, tapi ada kasus orang tanya, "Dengku, kami ini kan perempuan, biasanya kami masak di dapur. Kadang-kadang kan ada kami masak kuah, kami cicip sikit, satu tetes itu kan. Gimana hukumnya itu?" Dua hukumnya, batal dan tidak batal. Yang batal bagaimana? Dia mencicipinya sengaja ingin rasa karena enak sekali. Lihatnya, itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar saya rasa itu, Tengku mau saya cek apakah sudah pas itu asinnya,
Apa sudah pas itu pedasnya, nah itu boleh, tapi jangan ditelan. Nah, udah satu tetes itu kita cicipi, buang terus, jangan ditelan. Ya, emang nggak boleh tunggu beduk dulu, tunggu bunyi surune kan, baru boleh. Nah, itu boleh hukumnya, tak apa itu. Satu tetes saya tunggu, satu tetes, nggak boleh banyak-banyak. Jangan sampai 10 tetes. Keenakan sampailah 20 tetes. 1 sendok. Hati-hati itu. Ya Bu ya. Nah, jadi jaga baik-baik tubuh ini, jangan masukkan barang asing ke rongga-rongga yang berlubang itu kan. Nah, kalau 5 ini kita jaga selama puasa, insya Allah Allah kasih pahala VIP yang malaikat saja tidak tahu pahalanya berapa ganjarannya. Siapa bilang Dengku? Nabi sendiri yang bilang. Bagaimana hadisnya? Kata Nabi, kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah itu ada pahala Allah kasih. Apapun itu, mau pindahkan paku saja di atas jalan, kalau niatnya untuk membantu orang, udah ada pahala. Pindahkan misalnya apa, ini orang lagi buat apa di belakang itu kan, lagi kita pulang ke gedung mana misalnya, lihat ayo tuh paku, ambil paku, buang itu. Ya Allah, saya pindahkan paku ini untuk menghindari bocornya ban-ban mahasiswa saya ataupun teman-teman lain. Nah, itu dapat pahala. Pindahkan paku saja dapat pahala. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kata Nabi, Allah kasih pahala. Bahkan ada satu pahala Allah lipat gandakan 10 lipat. Bi asyri amsalihah, kata Nabi. Apa itu Tengku? Enak sekali, 10 kali lipat. Itu nanti kita bahas di tempat lain. Itu panjang nanti itu. Ada deretan-deretan amalan-amalan yang sekali kita buat 10 Allah kasih. Satu seantaranya adalah bersalawat kepada Nabi. Satu saja bersalawat Allah kasih 10 pahala. Siapa yang bilang? Jibril langsung yang bilang, sampaikan kepada Nabi. Kata Jibril, man shalla alaika min ummatika sholatan. Muhammad, kalau ada umatmu bersalawat kepadamu 1 kali saja, maka Allah kasih 3 pahala. Setiap 3 ini 10 kali lipat. Apa itu? Yang pertama, Allah beri 10 kebaikan untuknya. Yang kedua, Allah hapuskan 10 keburukan. Yang ketiga, Allah naikkan derajatnya sebanyak 10 tingkat. Ini misalnya ini neraka, ini surga. Nama kita agak ke sini nih, ke neraka ini. Sudah ditakdirkan Allah agak ke sini misalnya kan? Karena kita bersalawat naik sedikit. Pindah sedikit ke kanan, ke surga. Bersalawat lagi, pindah sedikit ke sini. Salawat lagi, pindah. Itu dia. Dinaikkan oleh Allah setiap satu salawat 10 derajat. Ya, itu ya. Ya. Maka itu 10 kebaikan. Bahkan kata Nabi, ada satu amalan yang Allah lipat gandakan itu bisab'in mi'atin nisfin di'fin, 700 kali lipat. Ini dia, ini perlu juga ini kita bahas sedikit kan. Sekali berbuat 700 kali lipat. Kalau tadi 10 aja, ini 700. Apa itu Tengku? Ya, diantaranya adalah berbakti pada orang tua. Mungkin kalau saya masih ada orang tua, ibu-ibu kalau masih ada, berbakti pada orang tua itu banyak sekali pahalanya itu. Dulu sahabat itu kan pernah datang ke Nabi, duduk-duduklah dengan Nabi. Ada pertanyaan aneh. Ada sahabat tanya begini sama Nabi, ya Rasulullah, kira-kira ada enggak selain dirimu ya Rasulullah, Allah itu sayang sekali pada dia? Selain engkau ya Rasulullah, ada? Sahabat itu kan aneh-aneh pertanyaannya. Jadi sahabat itu menganggap tidak ada makhluk lain yang paling Allah sayang kecuali baginda Nabi. Tapi ada juga orang tanya, ada enggak selain engkau ya Rasulullah?
Nabi jawab, ada katanya. Wah, kok ada? Siapa dia? Beruntung sekali dia. Kata Nabi, namanya Salman Al-Farisi. Ya, pernah dengar Salman Al-Farisi? Ya, tokoh utama yang membuat taktik perang Khandak. Taktik perang Khandak itu perang parit. Waktu Nabi dulu dikepung, ini kan di Madinah ini. Nabi dikepung lewat sini, dikepung lewat sini, di sini gunung, di sini gunung. Dikepung Rasulullah. Lewat belakang gitu juga. Nabi tak tahu lagi bagaimana bergerak. Maka Nabi rapat dalam masjid, hadir Salman. Kata Salman, Nabi boleh saya kasih ide? Boleh. Di kampung saya, Nabi di Persia, Al-Farisi itu kan Persia. Kami kalau perang itu Nabi pakai parit. Ya, maka gali parit, gali parit. Itu nanti itu sejarahnya panjang. Salman Al-Farisi itu kenapa disayang oleh Allah? Karena ibunya buta. Dia sudah lama ingin naik haji tapi tak berani bilang sama anaknya. Ya, ibu Salman Al-Farisi. Tapi Salman tahu keinginan ibunya. Ibu keluarga mereka ini miskin, tak ada uang. Dari Persia ke Mekah itu berapa ratus kilo itu. Ibu kalau buka peta, terbayang ibu waktu kita buka peta atau Google Map itu, ini kan Mekah di sini. Ya, Mekah di sini. Persia itu kan sebelah sana dia. Jauh sekali itu, naik pesawat kayaknya ada satu jam. Naik pesawat 1 jam, jalan kaki, wah kayaknya 2 minggu, 3 minggu baru sampai. Nggak ada duit, tak ada bekal. Tapi Salman bilang, Bu, insya Allah besok kita pergi. Alhamdulillah nak, naik apa kita pergi, kita duit tak ada, uang nggak ada, bekal pun tak ada. Pokoknya ibu siap-siap aja, siapkan baju, besok kita pergi, kita berangkat sampai ke Mekah. Ya udah, siap-siaplah ibu beliau kan. Siap-siap besoknya. Dia tanya, mana kendaraannya Salman? Nggak ada, kita nggak pakai kendaraan, Bu, berangkat. Terus pakai apa juga? Ibu naik aja ke belakang saya gendong, saya antarkan ke Mekah deh. Kaget punya. Kaget ibu Salman Al-Farisi. Wah, kalau gitu nggak maulah, naik aja ibu, nggak apa. Kita berangkat dari sini ke Mekah. Ya, maka singkat sejarah, berjalanlah dua insan ini, seorang anak dan ibunya, di pertengahan jalan. Menurut riwayat sejarah itu saya baca, sampai terkelupas itu kulitnya Salman Al-Farisi, dah keluar dagingnya. Karena dia gendong ibunya itu. Bayangkan ibu-ibu sekalian kan. Ya, begitulah kisahnya. Makanya kata Nabi tadi, ada makhluk yang Allah sayang selain aku, namanya Salman Al-Farisi. Nah, saya ulang lagi ibu-ibu, kembali lagi ke dasar kajian kita tadi, bahwa ada amalan yang sekali berbuat 700 kali lipat Allah kasih. Wah, enak sekali kan? Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kami puasa Tengku, berapa kali lipat? Kayak gitu pertanyaan. Kami puasa Tengku, tahan lapar Tengku, habis sahur Tengku, kami tahan lapar dari mulai azan subuh sampai sore. Maka kata Nabi, ya, wa ana ajzi bihi. Allah sampaikan kepada saya, kata Nabi, puasa itu urusan saya pribadi. Kalau gitu, pahalanya hanya Allah yang tahu. Malaikat tak tahu, Nabi Muhammad tak tahu, semua tak tahu. Kalau sudah begitu Allah katakan, tentu banyak sekali pahala Allah kasih. Maka jangan sia-siakan. Kita puasa dengan benar, dengan baik. Maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian, inilah kajian singkat kita tentang amaliyah puasa. Maka orang bertanya, Tengku, ini kan kita puasa ini kan disebut Ramadan ini disebut 1000 bulan ibu-ibu ya kan? Karena gini ibu-ibu, saya mau bilang, amal kita yang kita kerjakan ini itu nggak ada pada masa Nabi lain. Ini yang kita kerjakan hari ini. Kan ibu-ibu sering dengar ayat kan? Kama kutiba 'alal ladzina min
qablikum la'allakum tattaqun. Kan gitu ya? Aku perintahkan kepada kamu puasa seperti mana umat sebelummu. Nah, sekarang kita mau bertanya, Tengku, umat lain tuh puasanya sama enggak kayak kita? Enggak. Umat lain dulu ada yang puasa kalau udah tidur itu udah puasa. Nah, misalnya ngantuk, misalnya jam berapa ngantuk? Jam 8 malam ngantuk. Tidur kita jam 8 malam itu sudah terhitung puasa itu. Sampai nanti bangun jam 8 malam besok. Nah, untung kita nggak gitu. Kalau kayak gitu habislah. Jam 8 malam tidur. Terus kalau saya tidur jam 12 siang, jam 12 siang kita tidur. Nah, itu udah terhitung puasa sampai jam 12 esok. Nah, itu umat Nabi dulu. Ada yang model puasanya setiap bulan, tapi 3 hari. Misalnya bulan Januari, maka 3 hari di tengah. Besok bulan Februari, 3 hari di tengah. Besok lagi, begitu terus sampai bulan Desember. Ada yang umat lain terdahulu puasanya 3 awal, 3 akhir 1 bulan. Ada yang model 1 bulan, 2 bulan, sampai 5 bulan puasa. Itu umat Nasrani. Sanggup kita itu puasa 5 bulan sekaligus. Nah, maka oleh karena itu Allah khususkan amaliyah puasa ini yang begini modelnya untuk umat Nabi Muhammad. Nah, sebelum kita tutup, kita bahas sedikit apa saja sih yang harus kita tahu Tengku selama Ramadan, hal-hal yang harus kita tahu. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, banyak sekali keajaiban di bulan Ramadan, yaitu salah satunya Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ada orang tanya, katanya kan Quran itu ayatnya diturunkan berangsur-angsur. Kenapa sebutnya bahwa Quran diturunkan di bulan Ramadan? Nah, ini proses Al-Quran sendiri. Harus kita lihat bagaimana Jibril mengambil Quran diturunkan ke bumi. Waktu Jibril ambil Quran di Lauh Mahfud, itu Jibril sebelum turun ke bumi, beliau berhenti transit di satu langit. Namanya Baitul Izzah nama langitnya. Nah, itu jangan tanya sama saya di mana, nggak tahu kita. Nggak tahu di mana Baitul Izzah itu. Dan apa yang ada di situ wallahu alam. Jibril sebelum turun ke Nabi Muhammad, itu Al-Quran sudah diambil semua di Lauh Mahfud, diambil semua. Turun beliau transit di Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah nanti diturunkan sedikit-sedikit. Nabi sedang mengalami kejadian perang, turun ayat. Nabi sedang bersama Abu Bakar, turun ayat. Nah, itu dari Baitul Izzah. Nah, ini yang diturunkan oleh Nabi, oleh Jibril ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya, kitab suci umat Islam yang isi kitabnya itu bisa merubah dunia. Nah, jangan main-main dengan kitab suci umat Islam, karena kitab suci umat Islam bisa mengubah dunia. Bagaimana dulu Abbas ibnu Firnas, pernah dengar ibu nama itu? Abbas ibnu Firnas, seorang ilmuwan Muslim yang pertama sekali menebarkan pesawat di dunia pada masa era Andalusia. Itu orang Islam. Dari mana dia tahu itu? Waktu dia baca ayat. Waktu dia baca ayat kan ada kisah tentang burung-burung, burung yang terbang, kisah Nabi Ibrahim lihat burung terbang. Dipelajari sama dia. Saya harus buat juga burung besar yang bisa terbang bersama saya. Itulah pesawat namanya. Ya, jadi Quran ini bukan sekedar memberitahu kamu harus ingat akhirat, enggak begitu. Quran membahas tentang teknologi-teknologi yang banyak sekali orang tak tahu. Nah, kalau ibu-ibu pernah dengar dulu seorang profesor Inggris, Profesor Elmuri namanya itu. Dia bagian apa itu? Bagian embriologi kalau tak salah ya. Nah, fokus bagian itu. Masuk Islam ibu-ibu sebab karena dia ditunjukkan oleh mahasiswanya baca ayat proses kehamilan dalam seorang tubuh perempuan dibaca, masuk Islam dia. Nah, dan seterusnya. Semua itu diturunkan pada 17 Ramadan.
Yang kedua, bahwa ada peristiwa penting yang harus kita tahu di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan. Yang pertama tadi Al-Quran. Oleh karena itu sering banyak baca Al-Quran. Nabi Muhammad kalau sudah bulan Ramadan, beliau selalu baca Quran. Nah, maka sunnah menurut ulama selama bulan Ramadan sering baca Al-Quran. Yang kedua, yang sering kita dengar, ada peristiwa penting terjadi di bulan Ramadan. Namanya Lailatul Qadar. Tengku, Lailatul Qadar itu apa isinya? Saya bahas sedikit. Ada 3 riwayat. Mungkin ibu-ibu kan sering baca Tanazzalul malaikatu waruh. Turunnya malaikat dan ruh. Kita bahas 2 saja. Khusus malam Lailatul Qadar, makhluk Allah turun semua ke bumi. Ke bumi ini turun semua, penuh di bumi ini. Nah, tanazzalul malaikah, turunnya malaikat. Kita mau tanya, berapa jumlah malaikat yang turun waktu itu? Nanti itu akan turun. Sahabat tanya Nabi, maksud turun malaikat-malaikat di Lailatul Qadar itu berapa jumlahnya? Nabi sebut aktsaru minal hasa. Lebih banyak dari jumlah batu kerikil yang ada di dunia ini. Siapa mau hitung batu kerikil di dunia? Nggak ada yang sanggup. Batu kerikil ini jalan-jalan itu, kita jangankan di dunia, di kampus ini nggak bisa kita hitung. Coba suruh mahasiswi hitung semua batu kerikil, nggak ada yang sanggup di kampus ini. Tapi kata Nabi, malaikat itu dari langit-langit entah mana-mana langit turun khusus di malam itu tak lama, cuma 3 jam saja turun. Lebih banyak dari batu kerikil di dunia. Oh, bayangkan banyak sekali itu, padat. Andai Allah buka mata batin kita, sesak kita, nggak bisa jalan lagi. Kenapa? Malaikat nanti di atas pohon tu ada malaikat, di situ malaikat, di sini malaikat, di atas malaikat. Malaikat itu banyak sekali, tak terjumlah. Lebih banyak malaikat daripada pasir di dunia. Ya, kan? Tapi ada malaikat-malaikat yang dia udah lama di bumi. Apa saja itu? Malaikat yang jaga 1 tetes air hujan, itu turun dia 1 tetes 1 malaikat. Bayangkan berapa tetes hujan turun. Ada malaikat tugasnya khusus jaga kita dari ular. Makanya manusia jarang terkena digigitan ular. Kalau kita enggak beranikan diri. Kalau ulo-ulo itu kena kita. Makanya ibu-ibu kalau turun di hutan, jarang sekali hewan masuk ke sini kan? Masuk ke sini. Kenapa? Malaikat yang jaga. Ada tugas malaikat, dia kalau sudah azan, mudah di masjid dia. Ada yang begitu malaikat. Ada yang malaikat, dia tugasnya ikuti kita aja. Ini yang sering ini, Raqib dan Atid. Itu sering ikut dia. Dan seterusnya. Tapi dari semua malaikat yang ada di bumi, turun lagi dari langit-langit, entah mana langit, jumlahnya lebih banyak lagi ke bumi ini pada malam Lailatul Qadar. Nanti kita bahas ibu-ibu ya, Lailatul Qadar itu kapan terjadi. Kemudian ada kalimat dalam Quran tanazzalul malaikah, di ujungnya waruh. Ruh itu siapa? Ruh kan dalam Quran itu kan? Kita baca ayat tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbih min kulli amr. Maka ada ruh ibu kan? Ada 3 riwayat tafsir, saya baca dalam kitab tafsir. Yang pertama, ruh di sini maksudnya malaikat Jibril. Nah, ini kalau orang tanya, Tengku saya mau tanya nih. Ya, gimana pertanyaannya? Jibril itu apa tugasnya? Kan dia udah selesai tugasnya. Nabi Muhammad nggak ada lagi yang udah selesai. Karena tugas malaikat Jibril memberikan wahyu. Jangan jawab nggak ada lagi tugasnya. Ada masih. Apa tugasnya? Dia ditugaskan Allah setiap setahun sekali lihat cek umat Muhammad. Ya, itu kapan turunnya? Lailatul Qadar. Jibril turun ibu-ibu. Maka enak sekali seandainya di tengah malam itu kita ibadah, Jibril lewat lihat kita sedang beribadah. Oh, mantap sekali.
Nanti kita bahas apa tanda-tanda Jibril datang masuk ke rumah. Nah, ini dia nih di belakang ya. Nanti di belakang penjelasannya. Ada yang mengatakan ruh itu bukan malaikat Jibril tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu belum wafat. Yang wafat itu matanya, hidungnya, pipinya, rambutnya, tubuhnya, itu yang wafat. Yang enggak wafat apanya? Ruhnya. Karena ruh semua manusia, kita ibu-ibu nanti waktu mati, ruh kita hidup masih itu, enggak mati. Maka disebut meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia kan berarti tinggal dunia, masuk ke dunia lah lain. Ya. Ruh kita ini, ruh yang ada dalam tubuh saya ini, tubuh ibu-ibu semua ini, itu makhluk Allah yang paling tua. Nanti setelah kita meninggal, ruh kita dipindahkan Allah. Waktu nanti kita bangkit dari kubur, ruh dimasukkanlah lagi. Ruh itu enggak mati dia. Maka ruh Nabi itu juga. Ada riwayat dari ulama, ruh itu Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa masih hidup. Di mana Tengku? Nabi Isa itu kalau salah saya di langit yang ke berapa itu? Langit keempat dan langit ketiga. Nabi Isa alaihi salam. Jadi sahabat tanya Nabi, waktu Nabi Isra Mi'raj itu Nabi Isa gimana bentuknya? Nabi bilang Nabi Isa itu panjang rambutnya. Sama seperti Nabi Musa. Kayak saya bilang tadi, sahabat ini kadang-kadang tanya aneh-aneh tanya sama Nabi kan. Ada sahabat tanya Nabi, waktu engkau jumpa Nabi Musa itu, Nabi Musa gimana model orangnya? Kata Nabi Muhammad, Nabi Musa itu tegap orangnya, tegap, beribawa, tinggi, rambutnya panjang, mukanya jernih seperti orang baru siap mandi. Kata Nabi gitu. Terbayang Bu ya, kalau orang baru siap mandi itu kan jernih kan. Nah itu Nabi Musa, tegap orangnya. Sahabat tanya lagi, waktu engkau jumpa Nabi Yusuf, gimana Nabi Yusuf itu Rasulullah? Nabi jawab, Nabi Yusuf itu begitu tampan sekali. Saya sering dengar bahwa dulu itu kata Nabi, dulu itu Nabi Yusuf waktu Zulaikha, waktu potong itu sehingga semuanya terpotong terkesan karena ketampanan Nabi Yusuf. Saya baru lihat begitu tampan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, tapi Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu beliau sangat terkesan dengan Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi salam. Ya, itu nanti di bab Isra Mi'raj kita bahas itu panjang. Maka inilah 3 tafsir tentang ruh: Jibril, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Tapi dari seluruh tafsir, ulama-ulama tafsir yang lebih banyak berkata maksud ayat tanazzalul malaikatu warruh, ruh itu adalah malaikat Jibril. Nah, sudah. Itu peristiwa di bulan suci Ramadan. Kapan terjadi Lailatul Qadar? Nah, ini yang perlu kita bahas. Saya mau dong tunggu Lailatul Qadar dapat hadiah dari Allah. Karena enggak semua orang Allah kasih hadiah Lailatul Qadar. Berapa saat Lailatul Qadar terjadi? Enggak lama ibu-ibu. Hanya 2 jam atau 1 jam setengah. 2 jam, 1 jam setengah itulah terjadi berbagai macam hal. Jibril turun enggak lama, naik lagi ke atas. Kapan mulainya itu? 1/3 malam. Kapan habisnya? Sebelum fajar atau sebelum bunyi surune. Jadi nggak lama nih. Sekarang ayo kita mau bahas. Jangan sampai telat. Ambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena banyak sekali. Disitulah pusat kedekatan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, cuman gini, saya kan nggak tahu nih, Tengku, kami kan nggak tahu gimana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi tanda-tandanya biasanya ya Bu ya. Biasanya yang saya baca dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur. Lailatul Qadar itu biasanya paginya itu tidak terlalu panas. Ya, biasa kan panas matahari. Nah, ini tanda Lailatul Qadar itu paginya enggak panas. Yang kedua, lihat aja di atas langit.
Kalau dah malam kita lihat ke atas langit, kalau bintangnya banyak, udaranya enggak dingin pun juga tidak panas, kemudian anginnya enggak ada angin lah, kemudian tak ada suara hewan. Itu tanda Lailatul Qadar. Saya ulangi lagi. Nanti pokoknya setiap malam mau tarawih itu lihat dulu ke langit. Oh, enggak ada bintang, berarti enggak ada. Lalu ke langit. Tanda ini biasanya Ibu ya, saya enggak mau jawab pasti terjadi. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu. Sengaja Allah rahasiakan. Allah mau cari mana hamba-hamba Allah yang beribadahnya betul-betul. Ya. Biasanya malam itu Ibu, Lailatul Qadar itu bintangnya banyak, penuh bintangnya. Dan selama saya cek-cek, memang selalu begitu. Pasti ada setiap Lailatul Qadar, pasti ada setiap malam Ramadan, ada aja bintang yang banyak nanti itu. Entah kapan terjadi, wallahu a'lam. Kemudian dia biasanya nggak ada angin, tapi nggak panas. Anginnya nggak ada, ini kan ada angin sepoi-sepoi ini. Ini nggak ada angin ya. Kemudian nggak ada suara hewan, suara kambing tak terdengar, suara sapi nggak terdengar, suara kucing minta makan nggak dengar juga. Kenapa kok bisa gitu Tengku? Karena semua hewan itu merasa, ya, hewan-hewan itu Ibu, dia bisa merasai sinyal-sinyal gaib Tuhan. Makanya ayam berkokok, kalau dia bersuara di jam 1 atau jam 2, itu dia sedang melihat sesuatu. Kok Tengku tahu? Ya, saya baca dalam kitab namanya Lu'lu' wal Marjan, nama kitabnya. Ada hadisnya itu. Ya, kalau ada ayam lihat sesuatu, dia berkokok di jam 1, jam 2, jam 3 malam, itu boleh juga kita ambil kunci tanda bahwa malaikat sudah turun. Dah Bu ya. Jadi anginnya enggak ada, malamnya itu bintang banyak, cuacanya pun hening ya. Kemudian apalagi? Dia tak panas tapi juga tidak dingin. Kapan itu terjadi Tengku? Biasanya 10 terakhir. 10 terakhir. Berarti mulai dari malam 21 dan ganjil ya. 21, 23, 25, 27, 29, 5. Walau banyak ulama yang berkata ini, ada juga ulama bilang bukan 10 terakhir tapi 10 tengah. Ada juga yang bilang 10 awal. Tapi saya baca kitab riwayat ulama itu banyak 10 terakhir. Nanti ingat aja. Habis buka puasa, mau taraweh, ingat aja nih, tanya sama anak, ini malam keberapa nak? 21 mak. Lihat ke atas. Oh, lihat ke atas banyak bintang, tapi banyak juga suara kucing berbunyi. Itu bukan ada lagi. Belum ada. Ya kan? Oh, bintang banyak, suara hewan tak ada, tapi dingin sekali. Cek suhu tubuh dulu, mungkin demam dia. Jangan salahkan cuaca, mungkin dia yang demam kan. Gitu dia. Makanya ulama-ulama dulu, kami di Labuan Haji Darussalam itu, daerah Darussalam tahu kan? Itu coba Ibu pergi ke sana, itu 10 terakhir itu udah ramai. Mereka udah ibadah terus pagi. Sama seperti umrah. Ini teman saya sedang pergi umrah. Saya tanya, kapan pusat penuhnya orang-orang waktu umrah bulan suci Ramadan? 10 terakhir. Itu padat. Ibu-ibu pernah umrah kan? Kalau mau sholat di dekat Ka'bah itu 10 terakhir Ramadan, subuh itu jam berapa? Jam 5:30, harus datang situ jam 2. Kok bisa gitu Tengku? Antri padat penuh orang. 10 terakhir. Ya, sudah Ibu ya? Sudah tahu tanda-tandanya kan? Nah, sekarang baru kita bahas sedikit tanda Jibril datang di tempat kita. Ya. Tentu tandanya yang paling umum saya baca dalam kitab. Kalau kita membangun qiyamul lail di bulan suci Ramadan, Lailatul Qadar, itu Jibril datang
tandanya merinding. Itu bulu kuduk kita bangun. Pokoknya lagi enak baca Quran, wah ini kayak enak kali badan nih misalnya kan. Itu biasanya Ibu ya, biasanya itu Jibril sudah di situ. Apa? Nggak ada hantu. Bulan Ramadan nggak ada hantu, udah dikurung semua, nanti dikeluarkan lagi. Ya Bu ya. Ada orang tanya, dengku saya gini dengku, katanya kan bulan Ramadan itu dikunci semua setan-setan, kok saya masih nggak semayang? Orang kan gitu ya tanya. Saya temukan pertanyaan begitu. Saya bilang betul memang syaitan sudah dikurung. Tapi kenapa kamu tak sholat? Itu jangan kau salah syaitannya. Sifat syaitannya masih tinggal pada dirimu di situ. Itu dia sikit-sikit salah syaitan. Kadang-kadang saya enggak syaitan disalahin. Ibu ya. Jadi yang pertama kalau kita sedang ibadah sholat, ya malam 21, 23, 25, 27, 29 lagi sholat, lagi baca Quran, tiba-tiba merinding, itu Jibril alaihissalam datang. Terus ngapain kita duduk aja waktu Jibril datang? Enggak, berdoa, ya Allah, andai betullah bulu kudukku berdiri ini karena Jibril datang, ya Allah, salam aku untuk malaikat Jibril. Gitu caranya. Salam aku, ya Allah, titipkanlah namaku untuk bisa didengar oleh Jibril. Gitu dia caranya. Lalu Jibril, oh ya. Malaikat itu kalau sudah dengar nama kita, dia berdoa, ya Allah, Allahumma ghfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Oh, kalau malaikat Jibril yang berdoa, apa ditolak Allah? Enggak. Kalau kita ya ditolak. Allahumma ghfirli, ampuni dosa-dosa aku. Belum tentu kita diberi oleh Allah ijabah doa. Ya gitu Bu ya. Jangan ajak ngobrol, mana kita tahu Jibril itu di mana? Hai Jibril, kau di sini ya. Sinilah duduk dengan diriku deh. Enggak bisa. Enggak tahu kita. Cara terbaik kalau udah bulu kuduk berdiri, minta pada Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, andai memang ada Jibril di sini, titip salamku untuk dirinya dan tolong titip salamku untuk kekasihnya. Siapa kekasih Jibril? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tandanya kalau Jibril datang tetap sama seperti Lailatul Qadar. Itu hening. Pokoknya malam itu enak saja. Walaupun banyak 1000 masalah, entah kenapa malam itu tak ada masalah. Masalah kita banyak, hutang belum bayar, kredit mobil masih ada. Misalnya kan, tapi di malam itu enak saja malam. Jadi hening. Kalau udah begitu, maka itulah Lailatul Qadar. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, inilah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama bulan suci Ramadan. Maka jangan sia-siakan, ayo kita ambil pahala VIP ini sebanyak-banyaknya dengan cara yang pertama baca Quran, yang kedua berzikir, yang ketiga bersedekah. Itu Rasulullah kalau udah bulan puasa selalu kasih sedekah. Padahal beliau orangnya bukan orang kaya. Kasih sedekah itu gimana caranya? Ya kirimlah takjil ke orang, ke teman-teman ya. Kirimkan kuah kalau kita masak. Kan sayang juga tetangga kita. Kita masak kambing, dia masak telur. Nah kasih sedikit. Kuah aja dengku. Ya kasihlah kambingnya juga, masak kuahnya aja. Tadi Tengku bilang kuahnya aja, itu ibaratnya. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, masih ada berapa hari lagi nih? Sekitar 20 hari lagi. Maka ayo sama-sama amaliyah kita tingkatkan, qiyamul lail bangun terus. Kalau bisa 10 terakhir, kalau saya pribadi Ibu 10 terakhir itu saya sedikitkan tidur. Karena di Labuan Haji begitu orang Labuan Haji itu kalau pergi suluk namanya. Pernah dengar suluk Ibu? Suluk. Suluk itu ngapain Nengku? Berzikir, enggak ada lain. Berzikir, baca Quran, sholawat, sholat, zikir, baca Quran, sholawat, sholat, gitu ya terus. Malam, siang, pagi, malam, siang, pagi. 10 terakhir. Jadi jamaah dirahmatillah Allah, inilah sedikit tentang bulan suci Ramadan. Insya Allah kalau betul kita jalankan bulan suci,
maka Allah sebut dalam Quran la'allakum tattaqun. Semoga kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi sampai sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit informasi ibu-ibu sekalian, ini buku terbaru yang sudah saya keluarkan. Nah ini dia ini, ini buku terbaru. Nah, di sini semua isi pertanyaan-pertanyaan orang kepada saya jawab dalam buku ini. Termasuk jamaah dari Poltekkes sendiri kan, di sini ada ini. Ada juga yang tanya kemarin gimana itu, Tengku, kenapa ulama-ulama sekarang radikal? Itu jamaah Poltekkes itu. Ada juga itu. Ini saya baca contoh nih, kan ada yang tanya kemarin, bagaimana merayakan Maulid Nabi dengan tata cara yang dibenarkan? Apakah Maulid dengan hanya membuat kenduri saja tanpa mengundang penceramah, atau tidak adanya pembacaan salawat juga termasuk merayakan Maulid? Siapa yang tanya nih maksudnya? Siapa yang tanya nih? Jamaah Poltekkes Aceh 28 Oktober 2022. Jadi seluruh orang-orang tanya dalam kajian, misalnya saya pergi dakwah, orang tanya, Tengku ini gimana hukumnya? Saya tulis ini. Nah, di sini ada, ini jilid 1. Nanti saya kasih ke Tengku Sofwan. Kalau yang berminat nanti datang ke beliau. Ya, Bu ya. Baiklah, mungkin ada tanya jawab mungkin untuk setengah jam atau 15 menit ke depan. Ada ibu-ibu? Kalau nggak ada. Gimana ibu? Ya boleh, nanti boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin tanya tentang mimpi Nabi Muhammad. Ya. Pernah saya dengar juga orang mimpi tidak bisa, wajah Nabi nggak bisa ditiru. Ya. Dan pernah bermimpi 2 kali gitu. Ya. Dia wajah beliau dan itu di tanah suci. Oh ya. Bagus sekali itu. Di Masjid Nabawi. Ya. Bagus sekali itu. Jadi untuk saya bertanya, apakah itu tandanya Ustaz? Ya. Kalau kita lihat Rasulullah dalam mimpi itu, biasanya kan pesan ulama jangan kita ceritakan ke orang ya. Jangan ceritakan ke orang. Ya. Kemudian yang kedua, Tengku saya bingung nih, itu betul Nabi itu enggak waktu saya mimpi? Nah, biasanya tandanya Nabi itu yang saya baca ya, beliau kalau datang mimpi kita beliau bercahaya, kemudian wajahnya dipenuhi cahaya. Kadang-kadang ada orang lihat cahaya semua, cahaya. Ada orang lihat dalam mimpi memang jelas langsung nampak wajah suci baginda Nabi. Nah, gitu dia. Nah, cuman jangan kita ambil kaedah kalau udah bercahaya itu Nabi, enggak juga. Iblis itu juga bisa dia mencahayakan dirinya. Dia datang ke orang nanti, dia bilang saya Jibril, udahlah. Padahal iblis. Hati-hati itu. Ya, kemudian betul tidak itu mimpi dengan Rasulullah? Biasanya tandanya kita sebelum tidur berwudu. Berwudu ya. Berwudu dalam keadaan suci, kemudian ada baca doa dan seterusnya. Kalau mimpi insya Allah itu benar. Saya nggak bisa bilang pasti benar, insya Allah benar. Emang Tengku udah pernah mimpi? Nggak pernah. Saya mimpi dengan orang sebut Nabi pernah, tapi bukan Nabi. Sosok orang tua, jenggot panjang, dah bungkuk, dia bawa tongkat, dia ulama besar, duduk di atas singgasana dari emas. Siapa beliau? Rahasia lah. Ada orangnya, gitu ya. Jadi kalau mimpi-mimpi baik itu apa tandanya? Sebelum tidur berwudu. Yang kedua baca doa. Yang lain tak ada. Tentang puasa ada? Kalau nggak ada, wallahu alam, dah habis ya. Ada tentang puasa, atau mungkin mau tanya kasus-kasus yang sering terjadi selama puasa atau masalah-masalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Kita kan sering di sore, kita anak-anak ada pesan masak, kita mengingatkan masak apa yang enak. Itu kita keluar, lihat makanan, mungkin ini enak, mungkin itu enak. Gimana? Apakah ada batal puasa? Oh ya ya ya. Boleh. Ya ya ya. Lihat makanan ya di depan mata kita, lauk-lauk pauk tuh, kue atau apa-apa. Kalau sekedar lihat tuh nggak apa ibu-ibu. Misalnya kita lihat sekedar lihat saja itu tak masalah. Kan yang membayangkan ini mungkin enak sore. Itu yang saya maksudkan tadi. Yang saya maksudkan tadi, kita lihat makan itu bukan lagi sekedar lihat, tapi udah dibayangin. Wah ini mantap sekali kalau kita makan nih, ujungnya itu, apalagi tulang ayam. Udah kalau udah begitu nggak, jangan lagi dah. Jangan lagi keluar aja, nggak masa di dapur. Kenapa gitu? Bisa nanti batal puasa. Ya. Lebih bagus ikan asin aja di dapur. Beli ikan asin, semua orang nggak selera kalau ada ikan asin. Tapi kalau udah ayam, daging, rendang, wah, udahlah jangan bahas siang-siang nih lah. Bahaya juga nanti. Ada lagi ibu? Tak ada. Gimana? Orang ada pertanyaan? Mungkin ini berkenaan dengan kesehatan. Iya ya. Pertama, kita digunakan dari mungkin kalau sekarang kita sikat ego sebelum kita salat, atau kita disuruh bersih-bersih dulu pakai wangian dan sedang untuk salat. Ya ya. Jadi mungkin di zaman Rasulullah 20 abad yang lalu sudah Rasulullah laksanakan, mungkin secara ilmu kesehatan sekarang. Sikat gigi, mandi dulu subuh sebelum. Ya ya, mandi ya. Jadi hikmah dari itu mungkin kita lebih banyak membaca apa hikmahnya di balik itu. Saya ya. Ya. Sikat gigi orang dalam keadaan berpuasa itu boleh nggak hukumnya? Atau kumur-kumur, wudu ya, wudu kumur-kumur itu. Saya bahas dulu kasusnya itu. Ada kasus yang terjadi orang kalau udah sore mandinya lama-lama. Waktu kita tanya, kenapa mau mandi lama-lama? Panas sekali. Itu gimana hukumnya? Kemudian ada hukum juga kasus orang kumurnya lama-lama. Itu sama aja tuh, bersugi, sikat gigi, kumur lama-lama, mandi. Kalaulah tujuannya untuk mendinginkan diri, hukumnya tidak boleh. Maka kumur-kumur nggak boleh lagi di atas jam 12 siang sampai sore. Kenapa gitu? Mengantisipasi biar tidak terjadi masuknya air atau niat orang berdingin-dingin. Kumurnya lama-lama. Itu jangan lagi. Ya, nggak apa-apa nunggu kalau wudu nggak pakai kumur-kumur, nggak apa-apa, karena sunnah. Terus kami nggak sikat gigi, tunggu baulah mulutnya. Sikat gigi lebih bagus waktu sahur atau